Banyak fakta baru terungkap dari kasus pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah Pratama ke pasien dan keluarga pasien. Selain korban yang bertambah, fakta yang cukup mencengangkan adalah semua modus yang dilakukan Priguna dalam memangsa korbannya adalah sama, yakni membius korban agar pingsan dulu lalu kemudian dicabuli. Selain itu, lokasi tempat pemerkosaan juga sama, yakni di ruangan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di lantai 7 RSAS Bandung. Dari fakta-fakta itu, mungkinkah Priguna Anugrah bertindak seorang diri tanpa dibantu orang lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dr. Gigi Mirza Mangku Anom yang membantu membongkar kasus ini. Dan juga ada kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adri, Dr. Mirza, selamat sore. Selamat sore, Pak Selamat sore, Mas Kevin. Selamat sore, Dr. Mirza. Selamat sore, Ya. Prof. Adri. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya ke Dr. Mirza dulu. Dokter, di media lain kan Anda juga sudah bercerita ya mengenai awal kasus ini dan kemudian juga Anda bilang sudah berkomunikasi dengan keluarga korban sejak awal. Nah, benarkah memang sempat ada kesepakatan damai antar pihak keluarga korban dengan Priguna ini? Kalau tentang kesepakatan damai itu dari pihak keluarga tidak menceritakan itu kepada saya secara langsung. Jadi saya tidak bisa menyebutkan kesepakatan damai itu terjadi atau tidak. Tapi setidaknya dari informasi yang saya terima dari keluarga korban tidak menceritakan itu kepada saya. Tapi sejak awal memang keluarga korban itu memang ingin memperkerakan kasus ini dan meminta supaya Priguna Anugrah ini dihukum seberat-beratnya. Begitu dokter ya? Ya, jadi pertama kali itu dari saya upload itu, lalu terus dari keluarga korban itu menghubungi saya melalui sosial media dan berterima kasih, kemudian meminta bantuan untuk dibantu dikawal, gitu ya. Tentu dengan harapan dapat hukuman yang setimpal dari pihak keluarga korban. Baik. Ini belakangan kita baru tahu ya bahwa korban ini bertambah menjadi 3. Dan 2 korban Priguna ini juga ini ternyata adalah pasien, bukan keluarga pasien. Nah, apakah Dr. Mirza ini sudah tahu kalau korban Priguna ini lebih dari 1 begitu, dokter? Saya tahu kalau korbannya bertambah itu setelah kasus ini bergulir viral gitu. Jadi memang dari awal saya tidak tahu. Saya tahu hanya dari pihak keluarga korban yang 1 itu saja, yang pertama kali viral itu. Tapi kemudian pengembangan penyidikan dari kepolisian mengatakan bahwa korban bertambah dan saya dengar dari berita dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Ini luar biasa, sungguh sangat bejat sekali ini. Ya, baik. Nanti kita akan bahas mengenai kelainan itu ya. Tapi yang bikin kita garu-garu kepala dan heran itu, Dr. Mirza, kenapa kok dokter PPDS ini punya kewenangan untuk melakukan penindakan anestesi terhadap seorang pasien? Karena bayangan kita yang awam, seorang pasien yang mau ada penindakan ini kan pasti ada prosedur dan kemudian melibatkan banyak orang, banyak tenaga medis begitu, minimal suster atau perawat begitu. Bagaimana Dr. Mirza? Betul, jadi kalau saya bisa bilang ini murni kejahatan ya, jadi murni kejahatan di lingkungan rumah sakit gitu. Jadi karena pelaku ini menggunakan banyak sekali dia melanggar peraturan. Pertama, bagaimana mungkin mahasiswa PPDS R2 semester kedua bisa melakukan itu ya. Terus kemudian bagaimana tentang obat yang bisa dia ambil? Apakah itu obatnya dari rumah sakit? Apakah memang dia bawa sendiri? Artinya dia beli di luar. Yang ketiga, bagaimana seorang pasien dengan 1 dokter PPDS ya residen, apalagi R2 itu masih hitungannya residen junior ya, itu bisa membawa korban ke ruangan yang sepi gitu. Ya. Lalu gimana tentang pengawasannya ini? Ini saya lebih pengen meng-highlight adalah bagaimana tentang pengawasan di rumah sakit. Pertama itu, yang kedua pengawasan terhadap PPDS itu. Tapi ini normal nggak sih, Dokter Mirza? Ini kan tempatnya sama di lantai 7 begitu, di ruang ibu dan anak. Lalu kemudian dia bisa melakukan aksinya di tempat yang sama dan mungkin tidak ada pengawasan. Apakah mungkin ini memang hanya seorang diri dia melakukan kegiatan itu? Ya, itu nanti kalau secara personal, memang secara personal saya bertanya, sepertinya ada yang perlu diselidiki lebih dalam dari pihak kepolisian. Karena betul pertanyaannya, apakah mungkin itu dilakukan seorang diri? Ya, karena memang sudah dipersiapkan begitu matang dan setahu saya,
seorang residen R2 apalagi ya junior itu setiap tanda kutip setiap gerak-geriknya itu diketahui oleh seniornya. Artinya tentu dia mau kemana, di mana dan lain sebagainya itu lapor pada senior. Apalagi yang terkait berada dalam kegiatan yang ada di rumah sakit itu pasti lapor dengan seniornya dan senior harusnya pasti tahu itu. Nah ini bagaimana itu bisa terjadi? Nah tapi kalau untuk memastikan apakah ada pelaku lain dan lain sebagainya itu nanti biar kepolisian Ya. mungkin yang bisa menyelidiki. Iya, Prof. Adri, tanggapan Anda bagaimana? Di rumah sakit itu kan ramai begitu ya, tenaga medis ada banyak di situ dan ini pelakunya calon dokter, bukan dokternya yang sudah kemudian disumpah begitu. Nah ini bagaimana kemudian dia bisa melakukan aksinya? Apakah besar kemungkinan ada orang lain yang ikut membantu begitu? Pertama saya setuju dengan Dokter Mirza ya bahwa mestinya akses ke lantai-lantai yang tidak ada kegiatannya. Saya bayangkan kalau lantai tentang anak itu kan pasti umumnya siang hari ya gitu ya. Ya. Tapi ini jam 1 pagi. Maka ketika ada orang bisa ke sana, tentu lalu kemudian mestinya ada semacam pengamanan gitu ya. Tidak semua orang boleh naik ke lantai tersebut. Lalu kemudian bayangkan bahwa di situ ada CCTV, baru kemudian ketahuan setelah ada pihak yang melapor. Artinya selama ini CCTV tersebut tidak pernah dipergunakan. Ini juga menarik nih, ya. Jadi untuk apa direkam, tapi lalu kemudian regu jaga tidak pernah mengupdate, tidak pernah mengawasi tentang hasil rekaman yang ada. Nah, yang ketiga tadi soal siapa yang boleh naik, ya. Jadi walaupun misalnya boleh diperbolehkan orang naik, tapi kan kita bicara mengenai siapa yang boleh naik. Nah, dalam hal ini seperti yang disinyalir oleh Dr. Mirza, mengapa seorang mahasiswa R2 boleh naik? Di sini saya lalu mungkin melihat pada konteks di mana Unpad ya ini harus menyebut lembaga ya, yang baru saja kemudian kena gebuk ya dalam rangka program PPDS-nya. Mungkin dalam hal ini ada semacam kegamangan ya, ada semacam memberi kemudian kebebasan kepada siswa PPDS-nya, yang ini dimanfaatkan oleh yang bersangkutan ya, sehingga kemudian lalu dia bisa bertindak sedemikian jauh tanpa pengawasan dari dokter pengasuh, apalagi rekan sejawatnya atau rekan sampingnya, begitu ya. Nah, mungkin inilah yang kemudian menjadikan mengapa yang bersangkutan bisa demikian leluasa ya menjalankan berbagai kegiatan bejatnya. Demikian. Dokter Mirza, ini ada dari keterangan kepolisian ya, ada 5 jenis obat bius yang digunakan Priguna untuk memperkosa korbannya. Ini bagaimana cara proses obat-obatan bius ini bisa kemudian akhirnya digunakan oleh seorang dokter gitu? Mungkin nggak sih ini Priguna yang masih berstatus sebagai calon dokter ini bisa mendapatkan obat bius itu sendiri begitu? Ya, jadi itu Mas Kevin yang tadi saya tanyakan, bagaimana mungkin itu bisa diakses tanpa adanya izin atau ada dari misalkan diakses dari rumah sakit, itu kan tentu harus ada datanya ya. Kapan diambil untuk pasien yang mana dan berapa banyak, dan itu ngambil obat itu nggak bisa segampang itu setahu saya di rumah sakit, karena pasti akan ada pelaporannya, izinnya dan lain sebagainya gitu. Dan saya tadi setuju sama Prof. Adri, jadi ini penting ya, jadi Prof. Adri tadi meng-highlight sesuatu yang penting. Baru ketahuan setelah ada CCTV, lalu bagaimana, apakah CCTV itu dilihat apa enggak ini? Dan terkait tadi saya ingin menanggapi juga Prof. Adri tentang kurangnya pengawasan. Jadi setahu saya seorang pengawas ya, DPJP atau konsulen atau konsultan gitu ya, atau dosen yang mengawasi itu yang bertanggung jawab, itu bebannya itu luar biasa berat, beban akademisnya ya. Jadi beliau itu sudah harus mengajar S1 karena sebagai dosen, mengajar koas, mengajar residen juga, dan kemudian harus tetap berpraktek di rumah sakit itu juga, dan tentu akan ada kegiatan-kegiatan akademis yang berkaitan dengan universitas atau fakultas gitu. Jadi kemudian ini biasanya diminta untuk dibantu oleh senior. Nah, senior ini menjadi apa? Jadi seperti punya otoritas yang berlebihan. Jadi itulah kenapa kasus bullying itu yang dulu sempat viral ya, yang sampai korbannya itu memutuskan untuk bunuh diri, itu kan karena adanya menurut saya ketiadaan pengawasan. Karena saya yakin dari pihak fakultas, rumah sakit, kampus, dosen, tentu kalau melihat ini tentu akan memutus rantai ini.
ya. Ya. Tapi kalau ini sampai terjadi berarti ada ketidaktahuan atau memang ada pembiaran begitu. Mhm. Dokter Mirza, di media sosial juga sempat ada yang mengatakan begitu bahwa Priguna ini juga korban bullying begitu dari seniornya. Apakah mungkin itu terjadi dalam kasus ini? Eh, jadi kalau terkait apakah Priguna ini korban bullying atau tidak, saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Tapi di dunia sekolah spesialistik, entah spesialistik apapun itu ya yang seperti saya bilang tadi, bullying itu suatu PR yang memang harus diselesaikan. Karena kenapa? Karena memang ada otoritas berlebihan dari seorang senior kepada juniornya. Kenapa mereka, kalau pertanyaannya masyarakat, kenapa harus nurut dengan senior? Ya karena kalau tidak nurut dengan senior, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa junior ini. Mungkin tidak akan mendapatkan jadwal operasi, jadwal tindakan, ya kekurangan kasus. Padahal seorang residen butuh untuk laporan kasus dan lain sebagainya. Sehingga nurut semua sama seniornya. Nah, sebenarnya ini tidak buruk jika ada pengawasan. Nah, masalahnya ini sering terjadi karena pengawasan pada senior-senior ini menurut saya itu kurang, sehingga adanya power yang berlebihan. Oke, baik. Itu tentang pengawasan. Kita ke hal lainnya juga yang fakta yang lain, Prof. Polisi mengatakan Priguna ini memiliki kelainan seksual dan kemudian sempat menjalani terapi. Nah, dua fakta itu menurut Anda bisa menjadi beban tidak untuk polisi ketika mau menjerat Priguna dengan hukuman yang paling berat? Karena ada kekhawatiran klaim kelainan seksual ini bisa menjadi celah begitu. Nah, bagi polisi yang penting adalah bahwa kalaupun ada kelainan, gangguan atau penyakit, yang penting masuk nggak dengan pendekatan pasal 44 KUHP, bahwa yang bersangkutan kemudian bisa exclude atau dengan kata lain unliable dari tanggung jawab pidana, ya. Dan saya yakin bahwa kalau cuma soal sexual behavior disorder itu pasti masuk dalam ranah liable, artinya dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidananya, gitu ya. Jadi bolehlah kita main sana main sini dengan aneka macam terminologi akademik soal gangguan seksual, tapi semuanya masuk dalam konteks liable. Nah, jadi saya kira kita nggak perlu takut bahwa kemudian lalu ada PH yang kemudian lalu memain-mainkan terminologi akademik dan membuat yang bersangkutan bebas. Saya kira nggak sampai sejauh itu, begitu. Tapi bagaimana menjelaskan seorang kondisi kejiwaan mental begitu seorang calon dokter yang kemudian menjerat korban dalam waktu yang berdekatan? Ini korbannya ada 3 ya, Prof ya. Nah, ini kenapa kemudian dia bisa melakukan hal itu? Ini kan calon dokter, seseorang yang seharusnya kita yakini punya intelektual lebih baik begitu dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana? Saya tadi mendengar analisis dari Mas Reza dan saya setuju bahwa ini adalah perkosaan yang intensional saja dan dipergunakan dengan pendekatan reward punishment. Dengan kata lain, dia lalu merasa pada kasus pertama itu berhasil, nyaman, sukses, maka dia kemudian mengulangi dengan modus yang sama di tempat yang sama, gitu. Nah, ini kan reward punishment kan. Begitu kemudian gagal dia berhenti. Nah, sayangnya gagalnya itu bagi dia adalah langsung ketahuan begitu. Tapi sebetulnya kalau dia misalnya gagal dalam bentuk lain, dia akan mengulanginya dengan cara lain lagi, walaupun dalam koridor pemerkosaan juga. Jadi saya kira yang bersangkutan memang betul bahwa kalaupun ada gangguan jiwa, gangguan seksual itu lebih mild saja, ya, tidak membuat yang bersangkutan bisa bebas dari tanggung jawab pidana. Lebih banyak aspek tadi ya, intensionalnya, perencanaannya, dengan kata lain lebih berbasis pada rational choice ya, gitu. Dan kemudian lalu dia sudah merencanakan perbuatannya, hasil kemudian perlu juga diganjar dengan pendekatan terencana. Demikian. Oke, Dokter Mirza, sekarang kita ke pasien ya. Ini apa yang kemudian bisa dilakukan pasien supaya kemudian bisa mencegah hal-hal ini terjadi? Karena kalau menurut pengalaman biasanya sebagai pasien itu nurut-nurut aja gitu sama dokternya. Bagaimana? Ya, jadi memang ini sebenarnya gini ya. Jadi ini sebenarnya kasus yang memang harusnya tidak ada. Jadi pasien itu sebenarnya rumah sakit itu adalah zona yang aman untuk pasien. Seharusnya itu. Sehingga tidak perlu lagi pasien itu khawatir terhadap tenaga medis, dokter dan lain sebagainya. Masalahnya predator-predator ini ada. Gitu. Sehingga itulah kenapa dibuat regulasi adanya informed consent. Informed consent itu tidak hanya dengan tanda tangan, tapi juga ada verbal consent di mana pasien itu dijelaskan. Dokter itu menjelaskan atau tenaga medis itu menjelaskan pada pasien apa yang akan dilakukan di tubuh pasien, apa efeknya dan seperti apa dampaknya jika terjadi sesuatu yang tidak
Mungkin kemudian juga dijelaskan prosedurnya seperti apa. Nah, lalu di dalam ruangan tertutup itu setahu saya tidak harus hanya ada dokter dan pasien. Tentu ada kondisi-kondisi di mana hanya ada dokter dan pasien, tapi itu kan tidak sendirian seharusnya. Ada perawat di situ. Nanti jadi kalau misalkan ada tindakan itu pasti ada tim lain, Bu. Tidak mungkin hanya ada satu dokter dan satu pasien, itu tidak masuk akal. Sehingga sebenarnya ini sudah cukup untuk mengurangi terjadinya potensi kejahatan yang bisa dilakukan di dalam suatu ruang tindakan. Dan juga pada pasien-pasien perempuan itu banyak yang cerita kepada saya, kalau gitu saya akan memilih dokter yang perempuan. Tidak seperti itu, karena dokter yang laki-laki itu gini, jadi ribuan dokter baik itu saat ini tercoreng dan tersakiti karena kelakuan dari dokter yang menyakiti dan mencoreng atau menghinakan harga diri pasien. Jadi mereka itu tidak sedang menghina pasien atau merendahkan pasien, tapi merendahkan ribuan dokter baik lainnya. Dan kemudian saya bilang, ya kalau begitu harus sama dokter perempuan. Tidak. Bisa saja dokternya laki-laki, tapi di situ ada perawatnya perempuan dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan itu kecil. Dan juga setahu saya banyak kok dokter-dokter yang mempersilahkan keluarga pasien untuk masuk dalam ruang tindakan. Tentu tindakan-tindakan tertentu yang tidak membutuhkan suatu kondisi yang memang harus intensif begitu. Ya, ya dokter bisa, tapi pasien boleh ya meminta, misalnya dia tidak nyaman begitu dengan kondisi yang seperti itu, dia bisa menolak, bisa meminta orang lain untuk menemani gitu, bisa ya dokter ya? Sangat boleh. Pasien itu bukan objek. Pasien itu bukan patung, bukan benda, dia manusia. Ya, dan itu dalam regulasinya ada. Jadi pasien itu boleh menolak tindakan. Bahkan bukan hanya untuk menolak meminta untuk ditemani atau tidak ditemani. Bahkan pasien itu juga punya hak untuk menolak dilakukan tindakan. Jadi boleh saja. Oke, baik. Profesor Adri, seperti yang dijelaskan Dr. Mirza tadi, ini adalah kejadian yang mungkin kita tidak bisa generalisir menjadi kepada semua rumah sakit terjadi. Ini pasti hanya karena oknum saja begitu. Tapi kalau kita bahas dari sisi rumah sakitnya, mungkin tidak sih rumah sakit juga ada kelalaian di sini? Nah, di sini memang masuk pada hubungan hukum ya antara dokter dan rumah sakit. Apakah kalau dokternya berbuat salah, maka kemudian rumah sakitnya itu akan tersangkut atau terikut. Nah, tentu lalu kemudian kita mesti tahu juga dalam hal ini status si dokter ini apa dalam konteks rumah sakit. Kalau misalnya dalam hal ini dia adalah si mahasiswa yang dititipkan magang di rumah sakit RSHS, maka apakah lalu kemudian RSHS juga ikut bertanggung jawab? Saya kira ini masuk kepada hal yang lain. Nah, tentu juga kemudian perlu juga ada semacam kebijakan ya, apakah kita hendak memperluas masalah sampai ke situ. Karena kita sekarang fokus pada dua hal saja, yakni bagaimana melakukan kriminalisasi terhadap pelakunya dan memulihkan korban. Jadi saya kira betul bahwa korban ini perlu mendapatkan perhatian ini. Gara-gara kasus ini saya beberapa kali melihat ke YouTube, Dok, di mana misalnya ada kasus begini, ada kasus dokter anestesi yang malah melakukan, mohon maaf itu memasukkan alat kelaminnya ke mulut pasien yang tengah dioperasi, ya. Dan di situ ada penghalang antara dia yang sedang berada di kepala pasien dan dokter bedah lain misalnya, maka lalu dia bisa melakukan itu dengan bebas ya. Nah, sayangnya ada CCTV yang kemudian lalu bisa merekamnya. Artinya kita terus terang juga baru tahu nih bahwa ada hal-hal yang aneh-aneh seperti ini, dan karena dokter anestesi itu kan sesuatu yang jauh dari tatapan umum ya. Kalau misalnya dokter anak mungkin banyak yang kita tahu, dokter gigi juga umumnya kita tahu bagaimana tindakannya. Tapi kalau anestesi siapa yang tahu? Jadi saya kira tidak usah orang yang kurang berpendidikan, orang yang terdidik pun juga ketika digamit oleh dokter anestesi, saya kira akan ikut saja tuh ya. Karena tadi apalagi dengan pendekatan kepercayaan, dengan pendekatan dokter adalah ayah gitu ya, maka siapa nggak percaya ya gitu ya. Nah, maka memang betul bahwa hal ini akan mengulik betul kepercayaan orang. Nah, untuk kemudian menjadi satu cambukan bagi teman-teman dokter untuk mempertahankan integritas. Saya kira itu kata kunci ya, bahwa dengan begitu dokter tidak perlu harus berada dalam situasi diawasi seperti halnya siapa gitu ya, tapi harus bekerja dalam konteks aturan dan ketentuan tanpa ada pengawasan yang bersifat fisik. Demikian. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses penyelidikan seperti apa. Semoga Priguna mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Prof. Adri, Dr. Mirza, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam semuanya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.